Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah li salamati dinina wa dunyana wa ukhrana biniyati du'a wal qabul wa tamami kulli sul wa salahi sya'ani zahiran batinan. La hadrati asma'aliyan min anbiya'an min al-malaa'ikati min sahih. Auliya. Ya asal. Jami' auliya hadil baldah. والدينا ومعلمنا ومشايخنا جداتنا وعلمانا وبسلف الصالح وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الكرام سلسلة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقال الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. وقد تؤثر النية الصادقة في الأمر المباح فيصير قربة لله من حيث إن للوسائل حكم المقاصد kaman yanwi bi aklihi at-taqawwi ala ta'atillah wa bi ityanihi ahlahu at-tasabbuba fi husuli waladin ya'budullah. Para bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah pengajian di Masjid Jami' yang dirahmati oleh Allah, masih kita pelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan niat, yang mana pada saat ini kita akan mempelajari tentang kegiatan-kegiatan yang sebenarnya itu merupakan adat atau yang sifatnya duniawi, tapi berkat niat yang baik justru akan bisa menjadi ibadah, dinilai sebagai ibadah. Maka ini harus benar-benar kita pahami dan kita amalkan. Kenapa demikian? Sebab kita diciptakan oleh Allah di dunia ini, tujuan utamanya itu untuk ibadah gitu. Tidak ada tujuan lain. Berarti yang sudah kita apal ayatnya dalam surat Az-Zariyat ayat 56 itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya untuk ibadah. Padahal dalam praktek keseharian kita, mungkin ibadah yang kita lakukan sama selain ibadah, sama aktivitas yang bersifat duniawi, jauh lebih banyak yang bukan ibadah. Padahal kita diciptakan untuk ibadah. Maka alangkah ruginya kita ini kalau tidak memiliki ilmu. Salah satu contoh tentang ilmu masalah niat ini. Kalau orang itu benar-benar mengerti tentang masalah niat dan mau mengamalkan, maka bisa itu dalam hidupnya, seluruh waktunya, seluruh aktivitasnya bernilai ibadah. Ya. Maka Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah ini mengatakan, wa qad tu'athirun niyatus shadiqah fil amril mubah. Ya. Dan terkadang niat yang benar, niat yang tulus, niat yang baik itu dapat memberikan pengaruh, dampak, memberikan hasil dalam perkara yang mubah. Berarti makan, minum, tidur, ya, kerja, apa saja yang ya, orang pakai baju, ya, menyisir rambut, bangun rumah dan sebagainya, ini perkara yang mubah. Ya. Ini berkat niat yang benar, yang baik,
itu fayasiru qurbatan lillah, maka akan menjadi amal pendekat kepada Allah, ibadah, akan bernilai ibadah pada Allah. Min haitsu inna lil wasaili hukmal maqasid, dari segi bahwa perantara-perantara ya, itu mau punya hukum seperti tujuan yang dituju. Ya, salah satu contoh kita ini diwajibkan sholat ya, sholat. Maka apa saja perantara, sarana perantara, prasarana yang menyampaikan kita bisa sholat dengan baik, ini semua termasuk ibadah semua kita. Termasuk dalam kategori ibadah ya. Mulai dari berwudu, menutup aurat dan sebagainya ini ya. Karena dengan apa yang kita lakukan ini akan menjadi sahnya ibadah kita, sholat kita ya. Begitu juga seperti dicontohkan kaman yanwi biaklihi at-taqawiyya ala ta'atillah, seperti orang yang makan ya, berniat dengan makannya itu, dengan makan niat supaya kuat melakukan taat kepada Allah. Saya makan supaya saya kuat ibadah. Sebab kalau saya tidak makan bisa badan saya lemah atau bisa terserang penyakit, tidak bisa ibadah. Saya makan supaya sehat, supaya ibadah, supaya kuat ibadah. Nah ini walaupun kelihatannya seperti makan ya, perkara yang mubah, bukan ibadah, tapi berkat diniati untuk supaya menunjang ibadah, membantu kuat melakukan ibadah, maka bernilai ibadah. Makanya itu loh, bukan termasuk perkara dunia gitu loh, tidak termasuk perkara dunia. Ya tentunya dengan syarat makanan yang kita makan harus jelas-jelas halal. Ya, kalau makanan itu syubhat atau ada kecampuran yang haram ya tidak cocok, berarti makan tapi tujuannya untuk apa, keabsahan ibadah, tapi makanannya ya, tidak halal ya, justru akan menjadi merusak ibadah gitu. Ya cocok kalau niat makan supaya kuat ibadah tapi yang dimakan haram atau syubhat. Atau orang tidak cocok juga kalau misalnya apa, saya makan ini supaya kuat ibadah, tapi jelas-jelas makanan itu tidak baik pada kondisi fisiknya. Mungkin orang itu punya penyakit apa, jelas menurut kesehatan kalau makan ini akan apa, akan menambah penyakit atau menambahkan. Sudah tahu dimakan, saya niat supaya kuat ibadah, ini tidak benar, tidak cocok, tidak cocok. Jadi kalau sudah tahu persis bahwa makanan ini berbahaya bagi fisiknya, mungkin kena penyakit apa, tidak boleh menurut kesehatan makan ini. Ya, tidak bisa diniati itu. Ya, harus cocok gitu loh. Makanan yang thayyibah, di samping halal yang maslahat pada badan ini loh, yang bisa menyehatkan badan, yang bisa menguatkan badan. Ya, itu yang bisa diniati untuk ibadah. Ya. Juga tentunya kalau orang itu makan niatnya untuk ibadah, ya tidak sampai melebihi batas. Tidak sampai melebihi batas, baru cocok itu. Makanya niat apa? Supaya kuat ibadah. Sebab kalau orang itu saya makan supaya kuat ibadah, makannya banyak, sudah kenyang diteruskan aja, ya tidak cocok berarti. Sebab apa? Sebab walaupun saya makan untuk kuat ibadah tapi terlalu kenyang, ya pasti kenyataannya pasti apa? Tambah malas ibadah, tambah malas ibadah ya. Buktinya kadang-kadang ya orang kalau puasa Ramadan itu umumnya karena siang tidak makan terus maghrib ya berlebih-lebihan, ya itu padahal bulan Ramadan katanya setan-setan dibelenggu, tapi justru malas. Gara-gara apa? Ya karena makannya berlebih-lebihan ya. Jadi asalkan orang itu cocok ya, makan itu sebenarnya masalah duniawi. Tapi kalau cocok yang dimakan itu halal, terus makanan yang dimakan itu maslahat, tidak akan mendatangkan penyakit pada badannya, terus yang dimakan sekedar ya, tidak sampai melebihi kenyang ya. Diniati ibadah ini dapat pahala gitu. Kelihatannya makan tapi jadi ibadah. Ya, jadi ibadah. Minum juga begitu. Saya tak minum supaya saya sehat.
Sebab kalau kurang minum bisa tidak sehat saya. Kalau tidak sehat bisa tidak sempurna ibadah saya. Ya, minum supaya sehat untuk ibadah. Minumnya juga dapat termasuk ibadah. Ya. Ini maksudnya kaman yanwi bi akli at-taqawiyya ala taatillah. Seperti orang yang niat dengan makannya itu supaya kuat melakukan taat kepada Allah. Wa bi ityani ahlahu at-tasabbuba fi husuli waladin ya'budullah. Dan dengan mengumpuli istrinya. Jadi orang punya istri, niat mengumpuli istri dengan niatan saya kepingin punya keturunan anak yang akan ibadah kepada Allah. Ya. Kepingin anak yang ngerti agama, memiliki anak yang soleh atau solehah yang bisa beribadah kepada Allah gitu loh. Maka mengumpuli istri itu termasuk apa? Ibadah. Karena niatnya kepingin punya anak yang bisa ibadah kepada Allah. Atau niat mengumpuli istri ya sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi supaya tidak sampai maksiat dengan orang lain. Saya punya istri sudah apa? Saya niat dengan mengumpuli istri supaya saya bisa menjaga maksiat mata, supaya saya bisa menjaga maksiat kemaluan. Ya. Maka itu termasuk ibadah, gitu. Ya, termasuk ibadah. Tapi kalau hanya sekedar nuruti nafsu, seneng-seneng aja, makan juga begitu, hanya sekedar seneng-seneng, tidak ada niatnya. Ya, mengumpuli istri, keluarga, hanya sekedar nuruti nafsu, tidak ada niatan yang baik, maka ya tidak jadi ibadah karena tidak ada niatnya, gitu. Jadi segala perkara yang masih bersifat duniawi itu supaya jadi ibadah itu butuh niat. Seperti apa panjenengan duduk di masjid itu loh. Duduk itu kan adatnya. Itu kalau tidak ada niat iktikaf, ya dapat duduk begitu, ya tidak dapat pahala iktikaf. Karena duduk itu adat. Ya. Jadi kalau tidak ada niat iktikaf, ya hanya dapat sholatnya, dapat ngajinya, dapat ilmu itu apa? Tapi iktikafnya tidak dapat gitu, karena tidak ada niatan. Ya. Begitu juga menggosok gigi, sikatannya. Itu kan adat bersih-bersih. Ya. Kalau tidak diniati, ya tidak jadi ibadah. Tapi kalau niat melaksanakan sunnah Rasul, niat bersifat sunnah, atau niat membersihkan gigi supaya sehat untuk ibadah, supaya orang lain tidak benci dengan bau saya, supaya istri saya senang. Itu termasuk ibadah, menyenangkan istri, ya. Supaya ya suami saya senang, supaya itu semua apapun yang kita lakukan untuk menyenangkan suami, untuk menyenangkan istri, untuk apa? Ya, supaya orang lain senang, apa? Nah, bukan karena sombong, bukan karena pamer, bukan ya. Itu termasuk ibadah. Supaya lebih jelas lagi, saya ingin membaca, saya kutipkan ya, karena sangat indah. Saya baca ada salah satu kitab Al-Manhajus Sawi karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Di situ disebutkan ya, katanya Dzakarul ulama anna niyatas shalihah taqlibul ada ibadatan ila ibadah. Para ulama menyebutkan bahwa niat yang benar, niat yang baik itu bisa merubah adat, ya, bisa menjadi ibadah. Seperti tadi makan, tidur, ya, tidur yang belum saya contohkan, orang tidur, ya. Bahkan kalau orang itu mau sholat kok ngantuk, itu dianjurkan tidur dulu supaya jangan sampai sholat apa dalam keadaan ngantuk. Tidur dulu saya ngantuk supaya nanti bisa sholat tidak ngantuk, supaya bisa khusyuk. Itu tidurnya jadi ibadah. Saya tak tidur supaya nanti bisa bangun malam, atau supaya besok bisa sholat subuh berjamaah. Saya tak tidur dulu. Itu dengan niatan tidur supaya tidak ngantuk ketika sholat, supaya bisa bangun malam, ya. Supaya bisa nanti ngaji dengan baik, tidak ngantuk. Ya. Ini tidurnya itu kalau diniati itu termasuk ibadah. Ya. Itu. Para ulama menyebutkan bahwa niat yang benar itu bisa merubah adat, ya. Itu menjadi ibadah. Nah, di sini dicontohkan yang lain ya.
Fa idza tarafal insanu hirfatan, apabila seseorang bekerja, berusaha, apakah jadi pedagang, apa jualan, apakah tani, apa-apa, pokoknya berusaha, cari rezeki. Tapi because dita'affuf 'anil haram, dengan niatan menjaga diri dari yang haram. Artinya saya niat mencari rezeki yang halal. Karena mencari rezeki yang halal itu perintah dari Allah, perintah dari Rasul, ya. Wajib, kewajiban, setelah kewajiban itu mencari rezeki yang halal. Jadi dengan kerja apapun bentuk pekerjaan yang halal, ya, diniati untuk mencari rezeki yang halal, ya. Untuk mencukupi dirinya dan keluarganya, supaya jangan sampai minta-minta kepada orang lain, sehingga dengan mendapatkan rezeki bisa, ya, mencukupi kebutuhan sehari-hari, terus bisa tenang ibadah. Maka kerjanya orang ini dicatat termasuk ibadah, bahkan, ya, asalkan orang ini benar, ya, tata cara kerjanya itu loh, tidak bertentangan dengan syariat, ya. Jujur, ya, tidak menipu, ya. Kemudian jual belinya juga sesuai dengan syariat, ya. Itu justru disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ya. Man amsakalan min amalil halal amsa maufuron lahu. Barang siapa yang di sore hari dia sudah merasa cukup dengan usaha rezeki yang halal ini, ya. Mencari rezeki yang halal sudah cukup di sore hari, maka pada sore hari itu dia telah mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya, karena dia telah melaksanakan kewajiban, yaitu mencari rezeki dengan cara yang halal. Bahkan orang yang bekerja, berusaha dengan cara yang halal, dengan cara yang jujur, itu dipuji dan dimuliakan menurut pandangan Islam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif, ya, wa yabghadus tabahlal, ya, alladzi la huwa fi amalid dunya wa la fi amalil akhirah." Sesungguhnya Allah itu menyintai orang mukmin yang mau bekerja, mau berusaha dengan cara yang dibenarkan oleh agama, itu disenangi oleh Allah, dicintai oleh Allah, gitu. Jadi kelihatannya seperti cari dunia, tapi justru Allah cinta, ya. Asalkan dengan niat yang baik tadi itu, dengan cara yang baik dan dengan niatan yang baik. Sebaliknya, wa yabghadus sabahlal, dan Allah membenci orang yang suka nganggur, yang alladzi la huwa fi amalid dunya wa la fi amal akhirah. Tidak ada pekerjaan dunia, tidak ada, sergap ibadah juga tidak, nganggur. Ini dibenci oleh Allah. Waqad ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sa'i ala nafsi liyakufa an mas'alatin nas wa ala ahli wa auladi ad-du'afa kal mujahid fi sabilillah, katanya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan orang yang bekerja, berusaha untuk mencukupi dirinya, untuk mencukupi keluarganya, supaya jangan sampai minta-minta kepada orang, itu dicatat, gitu. Kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang jihad, seperti orang yang perang fi sabilillah, ya. Sehingga kalau orang itu punya niatan yang tulus, ya, kerja, ya, terus berangkat kerja atau pulang kerja mati, itu mati syahid, ya, walaupun namanya syahid akhirat, ya. Syahid akhirat, hanya di dunia tetap diperlakukan seperti orang mati biasa, dimandikan, dikafani, disolat seperti biasa, tapi hukumnya di akhirat mati syahid itu. Jadi kelihatannya berangkat kerja, tapi asalkan niatnya benar, ya. Niatnya yang tulus tadi itu mencari rezeki yang halal untuk mencukupi diri dan keluarga, supaya bisa menunjang ibadahnya kepada Allah, terus tidak melanggar syariat. Itu dicatat termasuk amal jihad fisabilillah, perang fisabilillah. Jadi perang, untuk mendapatkan pahala perang fisabilillah itu tidak harus dengan memenggal senjata, ya.
Tapi orang kerja dengan jujur, dengan baik, dengan niatan yang tulus, itu sudah dianggap jihad fisabilillah. Ya. Sampai-sampai di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tajirus shaduq al-amin yuhsyaru ma'an nabiyyin was-siddiqin," katanya. Seorang pedagang yang jujur, ya. Pedagang as-shaduq yang jujur, al-amin yang bisa dipercaya. Ini yang rada angel itu, terutama zaman akhir ya. Yang jujur, yang bisa apa? Dipercaya ini. Jadi termasuk jujur ini, kalau ada cacat itu ditunjukkan, ya. Kalau ada cacat itu namanya jujur namanya, ya. Maaf ini ada cacat ya. Maaf ini sudah tidak begitu baik ini. Dikatakan begitu, itu jujur namanya, ya. Ya. Jadi al-amin bisa dipercaya. Ya, kalau bisa begitu, wah, sungguh suatu kemuliaan yang besar bagi orang ini. Jadi tidak pernah menipu, tidak pernah menutup cacat, tidak pernah bohong, tidak pernah sumpah palsu, tidak pernah apa, jujur gitu. Ya. Itu yuhsyaru ma'an nabiyyin was-siddiqin, akan dikumpulkan besok di hari kiamat bersama para nabi dan para siddiqin. Coba betapa hebatnya ini orang. Ya. Jadi dengan bekerja, berdagang, tapi syaratnya harus jujur dan bisa dipercaya, akan memiliki derajat bersama, dikumpulkan bersama-sama para nabi dan para siddiqin. Ya. Oleh karena itu, ya, kita semua ini harus pandai-pandai memasang niatnya, melakukan apa saja, ya, terutama orang-orang yang bekerja. Bekerja itu apa? Berusaha, berdagang itu harus, ya, punya niatan yang baik gitu loh, dan ya harus apa, melaksanakan syariat gitu loh, harus jujur, ya. Kemudian termasuk harus mengerti tentang hukum-hukum syariat Islam dalam jual beli, bukan ngawur, ya. Kalau orang itu tidak ngerti tentang hukum, ya tidak termasuk golongan ini, malah justru kena dosa itu, ya. Sebab kalau tidak tahu tentang hukum-hukum jual beli, ya, tentang ya apa itu yang menyebabkan bisa riba, ya apa kalau orang itu apa jual beli sistem pesanan, ya apa kalau hutang piutang, ya apa kalau apa menggadaikan, ya. Ini ada hukum-hukum syariat gitu loh, ada ilmunya yang kalau tidak sesuai dengan syariat bisa termasuk riba, ya. Kalau sudah sampai riba, wah, tidak cocok, ya, bukan mendapatkan kemuliaan seperti tadi, malah justru akan membuat menjerumuskan orang ini kepada kehancuran, akan merusak seluruh ibadah, bisa rusak gara-gara orang, ya, berdagang keliru, tidak cocok dengan syariat, atau berusaha jual beli yang tidak cocok dengan syariat. Ya, makanya setiap orang, ya, di samping harus memasang niatan-niatan yang baik, harus mengerti tentang tata cara jual beli yang sah menurut Islam, ya. Nah, kembali au akala au syariba biqasdi taqawi ala taatillah, atau makan minum dengan tujuan supaya kuat melakukan taat. Kana amalu ibadatan yusabu alaiha, maka amalnya itu dianggap ibadah yang mendapatkan pahala, ya. Wal aslu fi dzalik, dasaran dalil yang menunjukkan hal itu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqma tadauha fi fimra'atik, ya. Sesungguhnya engkau tidak menginfakkan satu nafkah yang dengannya engkau mengharapkan ridho Allah, yaitu untuk ibadah, untuk mencukupi keluarga, anak-anak, ya, supaya jangan sampai minta-minta kepada orang, kecuali engkau diberi pahala atas berapa yang diinfakkan. Makin banyak pengeluaran itu makin besar pahalanya, tidak sia-sia, tidak sia-sia, ya. Makanya orang jangan eman kalau untuk kepentingan keluarga, apa itu jangan sampai bakhil gitu loh, ya. Kalau orang itu bakhil, ya berarti sama dengan bakhil kepada dirinya sendiri, sebab ini ada nilainya gitu loh. Makin banyak pengeluarannya, walaupun dia kerja berat terus habis
Jangan menyesal, justru harus beruntung. Alhamdulillah, ono hasil awak soro apa? Payah ini besok akan saya nikmati selamanya. Nah kalau ditumpuk-tumpuk terus eman mau begini karena melihat soro ini, justru kalau mati ditinggal tambah ndak memiliki sama sekali gitu. Jadi walaupun dibuat biaya untuk istri, untuk anak ini dinilai oleh Allah, dicatat ya, selama orang itu mukmin dan ada niatan yang tulus karena Allah tadi itu ya. Hatta luqma tadawwa fi fimra'atik, sampai sesuap makanan yang ya, dimakan oleh istrimu itu ada nilai pahalanya, itu bukan sia-sia ya. Dan juga dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa fi bud'i ahadikum shadaqatun, dan pada kemaluan salah seorang sekalian ya ada sedekahnya ya, bisa dijadikan sebagai sarana ibadah gitu loh. Kalau niat yang baik tadi itu ya, dengan apa, mengumpuli istri supaya kepingin punya keturunan yang baik yang beribadah kepada Allah, mengumpuli istri supaya bisa menjauhi yang haram ya, menjaga maksiat mata, menjaga maksiat kemaluan. Ini termasuk apa, ibadah. Kemudian Al-Imam ya, Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi pernah ditanya tentang perkataan sebagian ulama salaf yang soleh. Sebagian ulama itu mengatakan, saya ini tidak pernah dalam hidup ini melakukan yang mubah selama ya, sepanjang umur saya. Itu gimana, masa bisa orang tidak melakukan yang mubah ya, katanya sebagian ulama mengatakan begitu. Saya selama hidup tidak pernah melakukan yang mubah. Padahal seperti makan, tidur, kan berarti tidak pernah makan, tidak pernah minum ya. Itu ditanya begitu, ya apa itu, masa mungkin? Dijawab oleh beliau ya, jawab bi annahu yatanawalu minal umuril basyariyah ma yatanawalu ghairuh. Sebenarnya orang ini sama gitu loh, melakukan seperti orang-orang lain. Makan ya makan gitu loh, minum minum, tidur tidur, kawin kawin ya, kumpulkan istri, sama gitu loh. Walakinnahu yaqlibu dzalika bin niyatis shalihah ila haizil qurba. Tetapi orang ini apa? Yaqlibu, merubah hal itu dengan niat yang benar, yang baik, diarahkan kepada sisi ibadah gitu loh. Jadi bukan kepingin hanya sekedar senang-senang nuruti nafsu, tapi diniatkan untuk ibadah tadi itu. Diniatkan untuk ibadah. Apapun yang dilakukan ya, mandi, berpakaian, apa saja, walaupun pakai pakaian yang baik, tidak masalah asalkan niatnya benar gitu. Orang itu ingin pakai pakaian yang baik atau tidak baik, yang penting niatnya benar gitu. Kalau niatnya keliru ya bukan pahala yang diperoleh, malah dosa. Malah dosa. Orang pakai pakaian baik karena kepingin sombong ya, pamer sama orang, ya berarti berdosa, merusak itu. Dengan pakaian baik justru merusak dirinya, merusak hatinya, merusak ibadahnya ya. Tapi kalau orang itu pakai pakaian yang baik karena saya kepingin mensyukuri nikmat Allah, saya kepingin apa ya, mengagungkan ya masjid Allah, saya mau ibadah ya, pakai pakaian yang baik ya, untuk ibadah kepada Allah ya. Nggak masalah, ini termasuk ibadah, pakai pakaian yang baik ya. Pakai pakaian jelek pun kalau benar niatnya juga baik, termasuk ibadah. Kadang-kadang orang solihin bermacam-macam gitu loh. Ada yang memang senang pakaian tapi niatnya benar semua gitu loh. Ada yang pakai ya, wali-wali Allah itu pakai pakaian seperti orang bambong ya. Asalkan niatnya benar, baik gitu loh. Niat supaya saya ini apa, nggak ada sombong, supaya selalu tawadhu, supaya merasa rendah, saya pakaian ini aja. Itu apa? Baik ya. Tapi kalau keliru niatnya ya, apakah pakaian jelek, kalau saya tak pakaian jelek supaya wong saaten saya ngekei aku, ya berarti apa? Nggak baik berarti ya. Jadi makanya dulu ada Imam Abdul Hasan Asyadzili, salah seorang wali besar terkenal ya. Itu beliau ini terkenal orang yang ahli tasawuf, pakai pakaian yang bagus, necis terus, trikanan ya. Akhirnya apa, ada orang-orang yang sok apa namanya, ngaku-ngaku tasawuf,
ngaku-ngaku ahli tasawuf. Akhirnya mendekati Imam Abul Hasan Asyadzili itu memegang apa? Bajunya begini kok ulama, ya. Pakai pakaian yang mewah, pakai apa? Ya. Dinyek gitu loh, dinyek. Tidak pantas. Masa orang ahli tasawuf pakaiannya yang mewah-mewah. Akhirnya si Imam Abul Hasan Asyadzili memegang bajunya orang itu yang kasar itu sambil mengatakan, justru bajumu ini yang mengatakan pada orang, aku iki melarat ke ono aku iki. Ya. Tapi kalau baju saya mengatakan orang, aku wis cukup, ojo engke opo-opo nang aku wis. Ya. Jadi maksudnya itu semua orang itu tergantung niatnya gitu. Ya. Walaupun masalah adat apapun bentuk adat ya, pakai menyisir rambut, pakai apa, itu tergantung niatnya gitu. Ya. Nah, ini orang perempuan juga begitu, macak pakai pakaian apa, asalkan murni untuk suaminya itu pahala terus itu. Pakai pakaian apa itu pahala, tapi harus benar-benar di hadapan istrinya. Bukan seperti umumnya sekarang ini, kalau justru di rumah pakai ya apa? Ya. Apa yang amoh, yang rawak-rawik, yang jelek-jelek, tahu keluar pakai yang ya, baru macak. Nah ini tidak cocok ini, bukan ibadah lagi ini, tapi maksiatnya. Tapi kalau justru murni melakukan apa saja, ngurumat rambutnya, pakai apa, ya pakaian yang bagus, bahkan walaupun pakaian yang, ya pak, ya, orang perempuan di rumah dengan suaminya itu apapun bentuk pakaiannya, walaupun tidak berpakaian itu halal. Ya, pakai pakaian yang merangsang suaminya itu dapat pahala. Tapi kalau sudah keluar, ya, nah ini justru tambah dosa terus setiap langkahnya. Ya. Sudah kembali, katanya Al-Imam ya, Idrus bin Umar Al-Habasyi, sebenarnya orang soleh yang mengatakan, saya dalam hidup ini tidak pernah melakukan yang mubah sama sekali. Sebenarnya beliau ini sama dengan kita. Makan ya makan, kawin ya kawin, kumpul istri, bahkan kadang-kadang mungkin istrinya lebih dari satu, sama gitu. Ya. Ya. Tidur ya tidur. Cuma mereka ini selalu menyiasati niat, berusaha untuk memasang niat yang baik setiap gerak-geriknya itu, sehingga semua aktivitas walaupun yang mubah-mubah itu bernilai ibadah semua. Ini katanya, wa yukhrijuhu min qismil mubahat ila ta'at. Dengan niat yang baik itu bisa menjadikan seluruh adat-adat yang dilakukan itu menjadi taat. Jadi katanya faqad qalaba ainal mubahat ta'at wa qurbatnya. Maka orang tersebut berarti benar-benar merubah, menyulap ya, bentuk yang mubah, masalah-masalah yang duniawi bisa langsung berubah jadi ibadah, ketaatan, amal pendekat kepada Allah. Maka ini sebenarnya apa? Perubahan yang hakiki ya, yang harus dibanggakan oleh orang-orang yang berakal gitu loh. Bukan la qalbul hajar dzaban au fiddah katanya. Bukan orang bisa merubah batu bisa jadi emas atau jadi perak. Wah, ini orang hebat. Bukan ini. Bahkan katanya takunu dunya bi asriha law sarat dzaban wa fiddatan fa hiya faniyah wa ma 'alayha fan. Andai kan orang ada hebat ya, bisa merubah batu jadi emas, pasir dari emas semua. Seluruh dunia pun misalnya bisa jadi emas semua. Itu katanya apa? Fahiyya faniyah, rusak. Hanya sesaat gitu. Kalau Allah menurunkan bencana, habis sudah ya. Atau kalau sudah terjadi hari kiamat, tidak ada wujudnya sama sekali ya. Tapi katanya wa amma man manahullahu hadhil atiyah wal mauhibah al kubra, adapun orang yang dianugerahi oleh Allah pemberian ini, pemberian apa? Melakukan apa saja diniati yang baik. Melakukan apa diniati yang baik? Dianugerahi, bisa gitu loh. Meniatkan amalan itu diniati untuk taat, diniati untuk apa? Kebaikan. Ini katanya justru anugerah dan pemberian yang sangat besar, yang sangat mulia, yang akan dinikmati selama-lamanya di akhirat gitu loh. Pahalanya itu berarti lebih berharga daripada emas dan perak gitu loh, karena ini sesaat gitu loh. Tapi aneh gitu loh. Aneh kalau ada orang yang ya, bisa selalu menyiasati
Ya, amal-amal itu jadi ibadah, tidak ada orang yang kagum, tidak ada orang yang tertarik. Tapi coba misalnya ada orang bisa batu jadi emas, ya apa kira-kira? Semua orang datang, semua keramat, wali katanya. Ya. Padahal ini tidak ada artinya sama sekali itu ya. Tidak ada artinya ya. Nah ini katanya justru orang yang bisa berkat memasang niat yang baik tadi jadi berubah menjadi ibadah. Inilah katanya badzalik minal baqiyatis sholihat. Maka itu termasuk al baqiyatus sholihat menurut ya, sebagian pendapat sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 46. Wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala ya. Dan al baqiyatus sholihat ya. Jadi sisa-sisa amal-amal soleh yang lain termasuk adat jadi ibadah gitu loh. Jadi amal soleh itu lebih baik di sisi Tuhanmu pahalanya daripada emas seluruh dunia ini, daripada seluruh kekayaan dunia ini masih lebih baik amal soleh. Sisa amal soleh yaitu adat bisa jadi ibadah tadi itu loh, berkat niatnya. Wa khairun amala dan lebih baik sesuatu yang diharapkan ya. Lebih baik sesuatu yang diharapkan. Nah, dan itulah juga sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an, kita dianjurkan ya, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Al-ayah surat Al-Qasas ayat 77. Jadi Allah memberikan nasihat kepada kita, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah. Dan carilah apapun yang dianugerahkan oleh Allah kepada kalian. Sudah tidak ada yang terkecuali, apa saja sudah. Rambut, alis, mata, pipi, hidung, telinga, ini semua anugerah Allah ya. Tangan, harta kekayaan, waktu semua, waktu 24 jam sehari semalam itu anugerah Allah. Gunakan, carilah ad-darul akhirah untuk negeri akhiratnya yang menguntungkan akhirat itu loh. Gunakan yang sekiranya bisa menguntungkan di akhirat. Terus wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kau lupa nasibmu dari dunia, alias ya waktunya makan ya makan, minum kerja. Tapi itu pun harus disiasati lagi ya. Wala tansa nasibaka minad dunya lil akhirah. Harus begitu lagi. Walaupun kamu makan, jangan cuma makan tok nuruti nafsu, niatkan supaya bisa kuat ibadah. Kamu minum juga begitu supaya sehat dengan minum untuk ibadah. Kawin juga begitu supaya saya bisa menjaga maksiat mata, kemaluan, saya punya keturunan yang soleh yang beribadah kepada Allah ya. Begitu juga tidur, saya tidur supaya saya nanti bisa bangun, sholat dan tidak ngantuk ya, bisa ya. Saya kerja ya, supaya saya bisa mencari rezeki yang halal, yang mana ini perintah Allah dan perintah Rasul, bisa mencukupi diri saya, keluarga saya ya, supaya bisa tenang ibadah ya. Itu apa? Berarti seluruh ya, orang itu diharapkan seluruh aktivitas apa saja itu supaya dibelokkan niatnya itu untuk akhirat gitu. Itu baru menjadi orang yang mengamalkan wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah ya. Kemudian selanjutnya Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan, yambaghi liman arada an yubashira amran dunyawiyan kahirasati ardin aw safarin li talabi ma'ishatin aw bina'in an yanwiya bil auna 'ala ta'ah wal khair li yusaba 'alaiha wa tatayassara umuruh wa yadkhula fi jumlatil qurbat la mujarradit talazzuz war raha wa nahwima wal ada tanqalibu ibadah bin niyah. Katanya Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan, seharusnya orang yang ingin melangsungkan satu perkara apapun ya, yang bersifat duniawi, seperti mau menanam tanaman ya, bercocok tanam, atau mau bepergian untuk mencari rezeki, atau mau membangun rumah, membangun apa? Bangunan yang sifatnya duniawi. Seyogyanya an yanwiya bil auna 'ala ta'ah, supaya berniat dibuat menunjang ketaatan kepada Allah.
wal khair, dan niat yang baik gitu. Saya bangun rumah supaya saya bisa lebih tenang ibadah, saya ingin menyenangkan istri saya, anak saya supaya saya kalau ada tamu senang ya pada saya. Dan pokoknya diniati semua untuk ibadah gitu loh. Untuk ibadah. Itu bangun rumah ya termasuk ibadah, tidak sia-sia itu, karena niatnya untuk itu, bukan sama sekali tidak ada untuk pamer, untuk sombong, tidak ada itu. Jadi harus dibersihkan dari niatan-niatan yang tidak baik. Beli kendaraan juga begitu gitu loh. Jangan sekedar ya beli kendaraan ya. Jangan ya. Harus diniati, saya beri kendaraan untuk apa gitu loh. Ya. Jadi harus ada niatan yang saya beri kendaraan, saya buat untuk ngaji, saya buat apa? Untuk mungkin mengantarkan istri, saya buat untuk silaturahim. Ya, saya barangkali ada orang yang butuh, saya pinjami, Supaya niat itu berarti belinya itu mulai beli sudah dicatat ibadah, tidak sia-sia walaupun mahal. Ya. Terus setiap saat itu termasuk bernilai ibadah itu, bernilai ibadah. Membiayai untuk ngurumat kendaraan karena sudah diniati untuk ibadah, jadi ibadah semua, tidak ada yang sia-sia gitu, tidak ada yang sia-sia, apapun sudah gitu. Ya, sampai membangun rumah ya. Harus diniati untuk menunjang ketaatan, untuk berbuat baik. Apa perlunya? Liyusaba alaiha, supaya dikasih pahala sama Allah gitu loh. Ada nilai pahalanya, tidak sia-sia gitu loh. Ya. Terus yang kedua, watatayassara umuru, menjadi gampang, urusannya itu gampang gitu loh. Kalau orang nanam tanaman kok niatnya tulus karena ibadah, itu pasti dimudahkan oleh Allah, karena tujuannya ibadah gitu. Tujuannya untuk taat kepada Allah, untuk takwa kepada Allah, sesuai dengan janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, termasuk orang memasang niat yang baik itu takwa ya. Maka Allah menjadikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah ngasih rezeki dengan jalan yang tidak diduga dan tidak disangka, gampang gitu. Jadi dengan niat yang baik untuk ibadah itu dimudahkan justru gitu loh. Ya, mungkin ya barangkali orang itu karena tidak mampu ya beli mungkin kredit ya nyicil, selama niatnya itu benar gitu pasti dimudahkan gitu loh ya, dimudahkan ya. Kalau benar-benar niatnya tulus ya, niatnya benar-benar sesuai dengan syariat. Terus yang ketiga, tujuannya itu loh supaya melakukan apa saja, bangun rumah, beli kendaraan, beli ini mau bepergian, mau bercocok tanam, supaya diniati untuk ibadah ya, dengan diperinci, dicari itu niat apa yang sekiranya ya untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang termasuk amal soleh gitu ya. Yang pertama supaya dicatat sebagai ibadah, yang kedua supaya dipermudah oleh Allah urusannya, yang ketiga wa yadkhula fi jumlatil qurbat, dan supaya termasuk dalam jumlah amal pendekat kepada Allah. La mujarradit talazzut warroha, bukan hanya sekedar seneng-senengan dan cari kelezatan, cari keenaan, bukan hanya itu, tapi ada nilai pahala yang akan dinikmati selama-lamanya di akhirat gitu loh. Kalau cuma di dunia ini hanya berapa sih makanan yang nikmatnya apa saja ya, itu paling-paling hanya dilesanin ya, lesan tok. Kalau sudah masuk hilang sudah, itu dunia namanya. Minuman yang semahal apapun minum paling di lidah dok, setelah masuk sudah hilang. Orang sedang-sedang kadang-kadang istri walaupun paling cantik sedunia kita katakan paling-paling hanya sesaat itu, setelah itu sudah paling kesel, paling kotor dan sebagainya itu. Tapi kalau diniati ibadah ini, pahalanya itu nanti akan dinikmati selama-lamanya, menikmati pahala ini gitu. Jadi makanya orang-orang solihin dulu murui anak-anak putunya itu niat. Seperti kudu niat ini loh. Seperti kalau ngajari Quran. Ini diniati niat. Itu belajar niat itu. Diwurui anak putunya itu loh. Niatong ini, niatong ini, niat ini. Begitu terus ya. Ini. Terus wal adat tangqalibu ibadatan bin niyah. Adat itu sesuatu yang adat bisa berbalik menjadi ibadah gara-gara niatnya. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan
lil insani fil yaumi wal lailati 24 alfa nafasin fi kulli sa'ah. Nah, fi kulli sa'ah alfa nafasin. Manusia ini dalam sehari semalam itu kan punya 24 jam ya. Nah, 24 jam ini berarti nafas kita ini 24.000 nafas ya. Setiap saatnya itu 1000 nafas. Fa inna wa an yuti Allah biha sharat a'malu kulluha sholihatan. Maka kalau orang itu niat, saya besok niat ibadah kepada Allah. Saya menggunakan umur saya, waktu saya untuk ibadah kepada Allah. Diniati tulus. Maka seluruh waktunya, seluruh nafasnya ini apa? Dicatat ibadah ya. Tapi sebaliknya wa idza nawa an ya'siyallaha fiha sharat a'malu kulluha fasidah. Kalau orang itu sudah punya niat maksiat, itu maksiat ini, ya berarti seluruh waktunya nafasnya bernilai maksiat ya. Ya ini pentingnya orang itu harus dalam hidup ini ya, karena hidup sangat singkat di dunia, harus pandai-pandai menyiasati niat ya. Kemudian Al-Imam Habib Zain bin Smith ya, mengatakan selanjutnya, haqiqatud dunya kullu syai'in lam yurad bihi wajhullah wa darul akhirah wa in kanat suratu ibadah, katanya. Hakikat dunia itu ya apa sih dunia itu? Sebenarnya hakikatnya dunia itu segala sesuatu yang tidak diniati karena Allah dan tidak diniati karena akhirat. Itu namanya dunia. Walaupun orang haji ya, setiap tahun haji, tapi niatnya hanya kepingin apa? Dunia, kepingin dipuji, kepingin. Ya dunia namanya. Dunia namanya. Orang walaupun datang ke masjid ibadah, tapi yang dituju dunia niatnya karena kepingin dipuji orang, kepingin apa? Ya, kedudukan, kepingin mungkin apa perhatian orang, hanya itu gitu loh ya. Kepingin pamer dan sebagainya, ya berarti tidak dinamakan akhirat gitu loh, itu dunia ya. Kenapa? Karena tidak ditujukan dengan ridho Allah gitu loh. Jadi katanya faman sa'a qasdu fi kulli ma yatanawalu wa yata'atu min amri dunya at-taqawiyya bi ala ta'atillah subhanahu wa ta'ala wal isti'anata ala mahabbi wa maradi faqadin tafa an talabid dunyal madmuma syar'an, katanya. Kalau orang itu bisa benar niatnya dalam segala apa yang dia lakukan dari urusan dunia ini, diniati untuk akhirat, diniati karena Allah, diniati untuk menunjang ibadahnya kepada Allah, maka sungguh hilang dari kategori dunia, tidak dinamakan dunia gitu. Maka termasuk akhirat ya. Jadi akhirat bisa jadi dunia karena niatnya salah. Dunia bisa jadi akhirat karena niatnya benar. Nah ini yang harus kita pandai-pandai memasang niat dalam kehidupan ini. Itulah sedikit yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang telah dinasihatkan oleh ulama-ulama ini, sehingga kita akan benar-benar dikaruniai oleh Allah umur yang barokah, amal yang barokah, yang akan kita nikmati selama-lamanya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yahdina wa la tuwallina waliyan siwaka la taj'alna. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Amin. Al-Fatihah.